saudara Sapa Kalsel dimanapun berada, pada hari ini kita akan menuju ke edisi terbaru dari Sapa Kalsel ya, dengan tema yang menarik, yaitu mengupas tuntas aturan terbaru tarif pajak penghasilan bagi UMKM. Tentu ini menarik sekali ya, apalagi kita mengacu terhadap peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Nah, ini adalah tahun terbaru juga nih untuk peraturan pemerintah. Tapi tentunya Tasya di sini tidak berbicara sendiri saja, tapi bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, ada Ibu Asti dan juga Bapak Fajar selaku penyuluh muda dari DCP Kalselteng ya. Iya. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat sekali, dan tentunya kita hari ini tujuannya ingin memberikan edukasi kepada pelaku UMKM ya, lebih tepatnya mengenai fasilitas pajak penghasilan bagi UMKM sendiri. Nah, dan juga tentunya menghilangkan stigma bahwa pajak adalah beban yang menakutkan dan harus kita kabur nih dari pajak. Padahal tidak boleh ya. Ini melainkan sebenarnya adalah kontribusi kita bagi pembangunan daerah. Nah, kali ini kita langsung ke pertanyaan pertama, mungkin untuk Pak Fajar terlebih dahulu ya, Pak. Apa itu fasilitas PPh final UMKM nih Pak? Mungkin dengan bahasa yang sederhana nih buat masyarakat awam gitu. Iya, benar Mbak. Memang di tanggal 22 April kemarin 2026 itu pemerintah telah menerbitkan PP nomor 20, yang mana di situ memang merubah yang aturan sebelumnya, yaitu PP nomor 55 yang mengatur. Sebenarnya kalau di istilah di perpajakannya bukan PPh final UMKM, bukan. Jadi kalau secara ketentuan namanya adalah pengusaha dengan peredaran tertentu. Nah, dengan peredaran tertentu di sini memang ketika kita mengklasifikasikan dari pengusaha itu ya, kan omsetnya dari 0, kemudian dari 4,8 miliar dan seterusnya. Itu adalah klasifikasi pengusaha atau usahawan yang kita bisa sebut peredaran tertentu, atau mungkin lebih terkenalnya dengan PPh final UMKM ini tadi, yaitu tarifnya sebesar 0,5% dari peredaran brutonya dia. 0,5% dari peredaran brutonya. Dan ini ada kelas-kelasnya sebenarnya ya Pak ya, dari yang 0 sampai dengan tadi yang miliaran seperti itu betul. Ya. Baik, kalau misalkan kita bisa bilang gitu, siapa aja nih yang dapat menikmati fasilitas-fasilitas ini Pak? Dengan diterbitkannya PP 20 ini memang nanti yang berhak menggunakan fasilitas ini yang pertama adalah orang pribadi, yaitu orang pribadi yang dia memang berdagang dan seterusnya, yang usahanya itu omsetnya setahun itu adalah sampai dengan 4,8 miliar. Sehingga ketika dia usahanya dan kemudian juga ada kelasnya juga 0 sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun itu tidak dikenakan pajak juga. 0 sampai dengan 100 juta. 500 juta sampai dengan 500 juta. Itu tidak dikenakan. Tidak dikenakan pajak. Memang di sini nanti wajib pajak harus tetap melaporkan SP tahunannya. Dengan SP tahunan itu dia melaporkan, omset saya adalah sekian ini dalam 1 tahun ini ya Pak ya. Dalam 1 tahun intinya seperti itu. Tidak akan dikenakan PPh final tadi seperti itu. Sebesar kalau di bawah 500 juta, dan tadi dikenakannya setengah ya dari 0,5% dari peredaran brutonya. Baik. Nah, mungkin kita bergeser kepada Bu Asti nih, dengan mungkin latar belakangnya kenapa sih jadi ada perubahan ketentuan dalam PP ini nomor 20 tahun 2026 yang tadi baru diterbitkan April ya Pak ya. Kenapa nih tiba-tiba, apakah untuk memberikan keringanan kah atau mungkin sebagai penyederhanaan saja? Betul. Jadi kalau kita cek ya, ada paket kebijakan ekonomi gitu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tahun 2025. Sejak tahun 2025 sudah ada paket kebijakan itu tadi. Salah satunya adalah memberikan insentif sebenarnya kepada usaha, terutama UMKM. Jadi salah satu wujud dari paket kebijakan tadi adalah diterbitkan tadi PP 20 tahun 2026. Salah satu wujudnya seperti itu. Dan kalau tadi mungkin sudah disampaikan Pak Fajar ya, sebenarnya PPh UMKM itu tidak hanya diberikan sekarang. Jadi sudah dari tahun bahkan 2013 ya. 2013 betul. Jadi 2013 sudah ada kebijakan pemberian fasilitas PPh final ini gitu. Dan kan kalau ketentuan perundang-undangan itu dinamis ya. 2013 ada PP 46, kemudian ada PP 23, kemudian PP 55. Nah, di PP 55 itu ada pembatasan. Jadi misalnya orang pribadi itu hanya bisa menikmati fasilitas sampai 7 tahun aja sejak terdaftar. Nah, kenapa ada PP 20? Salah satunya adalah memberikan kesempatan untuk diberikan lagi
fasilitas tadi. Jadi diperpanjang lah. Jadi untuk memperpanjang maka diterbitkanlah PP 20 ini. Baik, Kurang lebih seperti itu memberikan sih. keringanan berarti Betul, seharusnya ya. betul, Yang betul. awalnya mungkin dibatasi sampai dengan Iya. 7 tahun berarti akan diperpanjang lagi Betul, seperti itu. betul. Baik. Berarti fasilitas ini bisa membantu UMKM sebenarnya untuk naik kelas Naik ya. kelas betul. Di tengah Jadi persaingan ekonomi betul, susah banget betul. saat Jadi ini kan ya. kalau misalnya diberikan fasilitas tadi, kita kan langsung nembaknya 0,5% dari omset gitu Iya, ya. Iya. betul. Omset itu kan mungkin secara sederhananya orang yang berdagang itu pasti tahu nih omsetnya berapa gitu, terutama UMKM nih. Jadi kita berikan fasilitas itu untuk memberikan kemudahan. Jadi administrasinya tidak terlalu rumit lah. Betul. Sehingga nanti UMKM-nya juga bisa fokus mengembangkan usahanya. Jadi dia juga bisa berkembang gitu ya untuk persaingan global nanti juga dia bisa fokus ke situ lah, gitu. Tidak terlalu terbebani dengan administratif seperti itu sih. Oke, jadi di tengah segala peliknya ya kondisi ekonomi saat ini Betul. sebenarnya ini memberikan kemudahan. Kemudahan. Tapi harus dipelajari lebih lanjut oleh UMKM tadi Betul. seperti itu ya. Nah, mungkin fasilitas ini kan berlaku secara otomatis. Otomatis Iya, juga betul. dari para UMKM ini mungkin tidak mempelajari atau tidak dapat kabar yang sebenar-benarnya seperti apa sih. Tahu-tahu hanya Iya. mendengar simpang siurnya saja atau dari satu pedagang ke pedagang lain seperti itu. Ada langkah administratif kah yang sebenarnya harus dilakukan pelaku UMKM sejak awal gitu? Iya, jadi sebenarnya kita sebagai warga negara ini untuk berkontribusi, yaitu terutama dalam hal pajak ini memang kita harus terregistrasi dulu. Kalau sekarang kita memang menggunakan NIK ya, NIK tadi diaktifasi menjadi NPWP, yang kemudian sejak kita memiliki NPWP tadi Iya. atau NPWP yang memang nomornya adalah NIK tadi, maka kita sudah memiliki hak dan kewajiban secara perpajakan. Oke. Salah satunya misalnya sebagai UMKM tadi, kalau kita misalnya orang pribadi yang kita memiliki omset usahanya adalah di bawah 4,8 miliar, maka kemudian dia bisa berkontribusi di PPh final tadi. Dan itu otomatis di awal itu dia langsung bisa menggunakan fasilitas ini. Oke, dan akhirnya harus pelan-pelan mempelajari seperti itu ya, seperti apa nanti mekanismenya gitu. Tapi Iya. sebenarnya sejak awal saat mereka mendaftarkan NPWP-nya dengan NIK juga sebenarnya sudah terdaftar nih ya Pak ya, untuk Iya. bisa mungkin melaporkan jika di bawah Betul. tadi 500 juta Iya. seperti itu ya. Dan mungkin kalau misal omsetnya udah naik kelas, mungkin harus mulai mengikuti juga ya peraturan Iya, terbarunya betul. ini. Mungkin yang terakhir nih, mengapa nih pemerintah merasa perlu melakukan pembaruan ketentuan ini di tahun ini Pak? Iya, seperti tadi mungkin menegaskan tadi disampaikan oleh Bu Asih tadi, sebenarnya di ketentuan yang lama orang pribadi itu selesai yaitu di tahun 2024. Oke. Seharusnya di 2025 sudah tidak boleh menggunakan lagi tarif PPh 0,5% ini tadi. Nah, dengan adanya PP 20 ini pemerintah benar-benar memberikan perpanjangan. Yang perpanjangan kalau dulu itu berbatas waktu, ini sangat panjang dan benar panjang. Bener-bener panjang. Iya. Jadi selama orang pribadi tersebut dia omsetnya 4,8 terus gitu ya, Ya. maka dia tidak melebihi 4,8 miliar, maka dia akan terus dapat menggunakan fasilitas ini. Ini seperti itu. Jadi tidak terbatas apakah 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tidak terbatas itu. Selama omsetnya di bawah 4,8 miliar, maka dia bisa menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5% dari omset. Baik, itu sebenarnya menarik sekali ya. Jadinya mereka Iya. tidak was-was, wah bentar lagi saya sudah 7 tahun nih ya, Iya, berarti betul. akan harus Iya. ribet lagi seperti itu ya. Tapi kita Iya. akan melihat pokok-pokok perubahannya sebentar lagi tentunya saudara yang penasaran atau mungkin sebagai UMKM kayaknya ketar-ketir nih ya. Iya. Menghitung nih sepertinya pendapatan tahunannya apakah sudah 4,8 miliar ya. Kita akan melihat pokok-pokok perubahan PPh final UMKM ini setelah yang satu ini. Saudara, kembali lagi di Sapa Kalsel dengan tentunya pembicaraannya menarik sekali ya, membedah tuntas nih, mengupas tuntas dari aturan terbaru tarif pajak penghasilan bagi UMKM. Nah, kita akan mempelajari pokok-pokok perubahan PPh final UMKM ini masih bersama dengan Ibu Asti dan juga Pak Fajar. Nah, mungkin kita pengen tahu nih jenis usaha apa saja yang mungkin dapat menggunakan fasilitas PPh final UMKM ini. Apalagi kan sekarang banyak sekali ya jenis-jenis usaha baru yang bermunculan, ada selebgram, ada segala food reviewer gitu. Nah, apakah ada sektor usaha yang dikecualikan ataukah mungkin bisa ada dijelaskan, dijabarkan nih apa saja jenis-jenis usahanya? Oke, jadi yang bisa dikenakan PPh final itu sebenarnya semua kegiatan usaha kecuali Kecuali nih, kecuali oke. yang pertama adalah
kegiatan usaha yang memang dia dikenakan PPh final menurut ketentuan tersendiri. Seperti misalnya saya menyewakan tanah bangunan misalnya. Baik. Itu kan dikenakan PPh final memang, tapi bukan yang PPh final UMKM ini gitu. Jadi untuk yang itu kegiatan usaha itu dia tidak dikenakan PPh final 0,5% ini. Dia ada ketentuannya tersendiri. Atau misalnya jual tanah, jual bangunan, nah itu juga PPh final tersendiri. Nah itu tidak termasuk dalam yang dikenakan PPh final UMKM. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika kita memberikan jasa, tapi jasanya ini sehubungan dengan pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas tuh misalnya tenaga ahli nih ya, tenaga ahli seperti dokter, kemudian arsitek, kemudian akuntan atau pengacara seperti itu. Profesional dan selebgram tadi. Selebgram mungkin selebgram ya. itu Oh, juga iya. masuk juga. Jadi selain tenaga ahli tadi ada juga misalnya pengajar, kemudian yang selebgram tadi ditambahkan juga nih di PP 20 karena yang aturan sebelumnya kan belum ada ya. Gitu. Sekarang ditambahkan ada selebgram, blogger, vlogger, ya, semacam Vlogger, itulah betul ya. sekali. Itu Sosial akan media masuk ya. ke sebagai yang dikecualikan. Jadi mereka Iya. juga tidak dikenakan PPh final UMKM ini gitu. Oke. Kemudian tadi kan ada yang dikenakan PPh final tersendiri, itu tidak diperhitungkan di sini. Kemudian yang sehubungan pekerjaan bebas tadi termasuk vlogger, influencer Vlogger, juga tidak. Dan tentunya ketika ada penghasilan dari luar negeri, dikenakan di luar negeri itu juga tidak dikenakan PPh final ini, jadi dikecualikan juga. Oke, yang Gitu. berarti mendapatkan pekerjaan sekarang banyak sekali ya anak-anak Iya. muda yang bekerja Iya, di luar negeri, betul. tapi sedang ada domainnya tuh di Indonesia, Iya. itu akan dikenakan pasal yang berbeda seperti Yang itu berbeda, ya? Betul. jadi Oke. tidak dihitung sebagai objek di PPh final UMKM ini. Namun tetap harus melaporkan seperti Betul, itu ya. ya. Meskipun Harus melaporkan. merasa nanti saya pendapatannya dari luar negeri nih berbeda, tapi tetap harus dilaporkan. Tetap harus dilaporkan. Meskipun berbeda dengan PPh final UMKM, nah Iya. seperti Iya. itu. Nah kalau kita bedah lagi nih, yang lebih dalam siapa aja nih yang masih dapat menggunakan fasilitas PPh final UMKM? Apakah koperasi, CV, PT atau seperti apa nih Pak? Ya, kalau tadi disampaikan oleh Bu Asti itu adalah jenis penghasilannya. Kalau sekarang ini kita harus melihat dari subjeknya. Jadi kalau di negara kita beberapa di subjek itu yang kita kenal misalnya nih orang pribadi seperti kita dan seterusnya. Iya. Kemudian juga kita mengenal namanya PT perseorangan. PT perseorangan. Ya, sebuah perusahaan yang itu pemegang sahamnya hanya satu orang yang dimiliki oleh satu orang. Kemudian kita ada mengenal CV, PT dan yang lagi rame mungkin sekarang koperasi. Koperasi, Gitu, betul. Nah, di PP 20 ini memang ada pembatasan yang mana yang boleh menggunakan tarif 0,5% dari omset ini adalah yang pertama orang pribadi, kemudian PT perseorangan tadi, yang mana PT perseorangan itu dimiliki tidak sejenis dengan yang tadi yang disampaikan oleh Bu Asi. Misalnya nih saya seorang ahli iklan, Oke. yang itu merupakan pekerjaan bebas, yang itu tidak boleh menggunakan tarif 0,5%. Saya sebagai ahli iklan nih. Kemudian saya membuat PT perseorangan yang saya miliki sendiri, yang bergerak di bidang iklan. Nah ini juga tidak boleh PT tersebut. Oh. Namun jika PT tersebut, PT perseorangan ternyata tidak di bidang iklan, namun dia ternyata di bidang perusahaan ini perdagangan misalnya, perdagangan mikrofon misalnya, maka ini boleh menggunakan fasilitas PPh final UMKM. 0,5% tadi. Oke, 0,5%. Betul. Ya. Yang kemudian yang berikutnya adalah koperasi. Koperasi. Ya, dan untuk koperasi ini memang ada pembatasan yaitu 4 tahun. 4 tahun sejak mulai dia terdaftar. Beroperasi Ya, dia mulai juga. dia terdaftar. Oke. Oh, terdaftar dan operasi berbeda ya Pak ya? Karena mungkin siapa tahu dia beroperasi Betul. nanti gitu ya. Iya, jadi sebenarnya mulai terdaftar. Sehingga ketika dia mulai terdaftar di 2026 ini ya, 2026 berarti 2026, 2027, 2028 dan 2029 dia masih berhak menggunakan fasilitas PPh 0,5% ini. Baik, tapi kalau misalkan mereka bukanya di 2025 atau terdaftarnya di 2025, apakah mendapatkan 4 tahun atau terpotong sewaktunya berjalan, Pak? Iya, jadi kalau dulu untuk koperasi tetap 4 tahun. Jadi sebenarnya ini lebih ditegaskan lagi karena memang koperasi ini kan termasuk badan kan, termasuk badan yang mana ini ditegaskan lagi bahwa dia masih mendapatkan fasilitas sebesar 0,5%. Oke, jadi hanya ditegaskan saja ya, namun tetap beroperasinya 4 tahun saja. 4 tahun. Dan mungkin kalau kita lihat dari cara menghitungnya mungkin agak
repot jadinya seperti itu ya Pak ya. Sekarang dengan adanya PPh Final UMKM gitu, bagaimana nih sebenarnya cara menghitung jumlah peredaran bruto atau omset nih untuk menentukan apakah UMKM tersebut masih bisa memenuhi kriteria atau sebenarnya sudah melebihi batas gitu. Jadi memang ada perbedaan antara penghasilan yang dikenakan PPh Final dengan dasar menentukan apakah dia memenuhi kriteria atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya dia itu mau tahu saya ini berhak atau tidak, kita harus cek semua total penghasilannya, brutonya, semuanya. Misalnya nih tadi Mas Fajar nih ya, Pak Fajar misalnya dia agen iklan gitu ya, kemudian dia punya PTOP yang jualan misalnya, berdagang. Tapi ada juga misalnya punya apotik misalnya gitu ya. Atau punya banyak usaha, punya banyak usaha, atau istrinya punya kegiatan yang lain dan istrinya itu juga bergabung NPWP-nya dengan Pak Fajar nih. Artinya untuk menentukan berapa penghasilan atau peredaran brutonya itu kita harus gabungkan dulu semuanya. Gitu. Kalau misalnya totalnya itu masih di bawah atau sampai dengan 4,8 miliar dalam setahun, maka tadi Pak Fajar masih boleh nih mendapatkan fasilitas 0,5%. Nah, kita lihat juga orang wajib pajak pribadi juga dapat menggunakan fasilitas PPh ini kan. Apakah ini seumur hidup atau mungkin nanti saat sudah mencapai umur tertentu sudah tidak bisa lagi, atau karena mungkin sudah mendapatkan pensiun atau seperti apa, sudah dia pindahkan kepada anak atau sebagaimana? Kalau untuk memang benar sebenarnya tadi kita sampaikan bahwa orang pribadi ini berlaku seumur hidup atau memang tidak ada batasan untuk waktunya. Jadi yang menjadi batasan itu adalah berapa jumlah peredaran bruto dia dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi kalau misalnya dalam kurun waktu 1 tahun itu memang peredaran brutonya tidak sampai melebihi 4,8 miliar, dia akan selalu tetap bisa menggunakan fasilitas ini. Dan inilah memang yang benar-benar ditegaskan oleh pemerintah. Kalau yang dulunya orang pribadi hanya 7 tahun, maka di PP 20 ini lebih ditegaskan lagi, sudah seumur hidup. Kecuali sempat naik kemudian di atas 4,8 gitu ya Pak. Terus kemudian dia menurun seiring usia, mungkin akan mengikuti lagi dia ya. Nanti dibantu ya keluarganya lah. Baik, ini yang terakhir nih bagi pelaku UMKM yang mungkin baru merintis bisnis di awal tahun 2026 ini ya. Bagaimana nih cara mereka menentukan masa berlakunya fasilitas ini sejak mereka terdaftar di NPWP? Jadi kalau misalnya ini gini, untuk yang orang pribadi memang dia seumur hidup. Bahkan yang PT persorangan itu juga seumur hidup juga. Untuk yang koperasi dia berlakunya 4 tahun. Nah, sedangkan untuk Pak, gimana kalau misalnya dia ini terdaftar misalnya nih di awal tahun 2026? Baru nih. Di awal tahun 2026 sebelum April tadi ya. Betul, karena kita tahu April. kita tahu memang PP 20 ini terbitnya kan tanggal 22 April. 22 April. 22 April. Terbitnya tanggal 22 April. Yang mana sehingga ketika dia terbitnya misalnya bulan Januari ini, maka dia masih menggunakan ketentuan yang lama, yaitu PP 55 yang memang itu diatur juga di aturan peralihan di PP 20 ini. Jadi ketika dia CV, yang CV itu adalah memiliki 4 tahun ya, 4 tahun, maka 2026, 2027, 2028, 2029 dia masih bisa menggunakan tarif tadi. Selama dia memang terdaftarnya di sebelum tanggal 22 April. Sebelum 22 April di awal tahun ini sampai 22 April. Namun kalau dia misalnya terdaftar setelah 22 April, dia sudah tidak berhak lagi menggunakan PPh Final ini. Begitu dengan badan yang dia 3 tahun, maka dia mulai Januari misalnya ini terdaftar 2026 Januari, maka dia bisa menggunakan itu tahun 2026, tahun 2026, tahun 2027 dan tahun 2028. Kemudian akan mengikuti peraturan yang terbaru. Peraturan yang terbaru memang untuk badan kita tahu karena dia memang diwajibkan menggunakan pembukuan yang dengan pembukuan itu sebenarnya dia akhirnya mendapat informasi nih, sebenarnya laba saya berapa sih? Dengan laba itulah sebenarnya pajak itu pada prinsipnya itu dikenakan atas laba. Atas laba, betul. Kalau dia saya ada usaha nih Pak, untung atau rugi? Untung, ya itu yang dikenakan pajak. Nggak mungkin orang yang rugi kemudian dikenakan pajak. Tentunya itu nggak pas juga di filosofi di perpajakan, juga nggak masuk juga. Hanya saja ketika dia memang yang menggunakan UMKM ini ya, Mbak Asih, kita memang kenapa itu 0,5%, kemudian dari omset ini hanya untuk memudahkan penghitungan saja. Jadi sebenarnya para pelaku UMKM, para usahawan UMKM dan seterusnya ini dengan adanya PPh Final 0,5% ini dia udah
fokus pada usahanya. Fokus saja Iya, ya. dia fokus usahanya, dia nggak usah menghitung berapa laba atau rugi dan seterusnya. Dia yang penting usahanya jalan terus, omset jalan terus. Selama dia di bawah 4,8, tinggal selama 1 tahun omset saya berapa sih? Udah dikalikan 0,5% dari omset. Selesai. Oke, Jadi selesai. tidak harus ini biaya listrik, biaya gaji karyawan atau Harus didaftarkan semua gitu ya, Tidak waduh. perlu laporkan itu ke kantor pajak. Cukup dia melakukan pencatatan tadi, yang Oke. kemudian omset saya sekian, tarifnya adalah 0,5% dari omset. Itu akan harus dilaporkan juga setiap tahunnya ya Pak ya? Betul, Betul. iya. Nah itu kemudian yang kita perlu ketahui ya, tentunya saudara di rumah yang Iya. UMKM yang apalagi sudah terdaftar dari Januari ini mungkin Iya. ketar-ketir gitu ya. Dia masih bisa menggunakan Masih bisa fasilitas menggunakan, tenang saja ya. 0,5%, iya. Sampai dengan masa berlakunya tadi kalau misalkan adalah CV dan Betul. badan apalagi koperasi ya. Nah mungkin terakhir kita akan ke pesan penutup, tapi tentunya saudara jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Sapa Kalsel setelah yang satu ini. Saudara Sapa Kalsel yang berada dimanapun berada ya, kali ini kita kembali lagi dengan kupasan tuntas. Kita sudah menuju ke akhir-akhirnya nih ya, yang tentunya pasti masih menimbulkan banyak pertanyaan. Nah, kita masih bersama dengan Ibu Asti dan Pak Fajar. Iya. Kita masih akan membicarakan mengenai pajak final UMKM ini ya, dari PPH ini. Nah, bagaimana nih langkah mudah dari para pelaku UMKM yang mungkin masih awam sekali nih mengurus pajak-pajak mereka untuk bisa melaporkan pajaknya agar nanti tidak dianggap melanggar aturan administratif. Apalagi kalau misalkan wah bingung nih saya bagaimana yang ngelapor kemana atau saya harus menyiapkan apa saja. Mungkin apa nih langkah-langkahnya? Yang pertama dan utama harus dia punya akun Kortex dulu. Akun Kortex dulu, baik. Jadi mungkin Natasha udah punya akun Kortex belum? Saya langsung nembak nih. Di kupas tuntas juga di sini ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah harus punya akun Kortex dulu. Oke. Kenapa harus punya akun Kortex? Karena semua hak dan kewajiban perpajakan dilakukan melalui Kortex. Aplikasi ini ya. Ya, jadi harus punya akunnya dulu ketika dia punya usaha, kemudian ada penghasilan. Ya, jadi harus mempunyai NPWP kan ya. Jadi dia harus aktivasi NIK-nya menjadi NPWP di Kortex juga. Gitu. Jadi sekarang lebih mudah gitu karena semuanya itu sudah berbasis web. Kalaupun mungkin agak gaptek gitu ya, saya kayaknya nggak bisa, boleh kok dibantu, silahkan datang kapan saja ke KPP atau KP2KP terdekat, nanti akan dibantu dengan punya akun Kortex dulu nih. Langkah pertama adalah punya akunnya dulu. Jadi bisa mendaftarkan secara mandiri seperti itu ya? Bisa. Oke, dengan mempelajari bagaimana cara mengakses di Kortex tadi. dan semuanya gratis. Semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Jadi jangan merasa bahwa melaporkan pajak nanti akan, nanti saya kena biaya administratif nih. Padahal sebenarnya bisa dilakukan di rumah seperti itu ya. Dengan mengaktifkan NPWP yang tadi terhubung dengan NIK juga. Kemudian kalau misalnya saya bingung melaporkannya, bisa datang ke KPP ya. KPP atau Bisa. KP2KP terdekat. KP2KP ya. Benar ya? Betul. Nah, kemudian ke pertanyaan selanjutnya nih yang tentunya banyak ditanyakan karena pelaku UMKM kan takut kena sanksi kalau misalkan tidak melaporkan atau mereka terlupa atau malah kabur nih yang paling parah nih, Pak. Apa saja nih sanksi terberat bagi mereka yang mengabaikan kewajiban pajak ini dan mungkin bagaimana cara memulihkan status kepatuhan ini? Iya. Sebenarnya tadi ya mungkin melanjutkan setelah wajib pajak tadi terdaftar, kemudian dia juga memiliki akun Kortex, yang mana akun Kortex ini seluruh hak dan kewajiban apapun terkait perpajakan ini ada di situ, sehingga nanti wajib pajak juga akan bisa membuat tagihannya. Saya mau bayar ini, bikin billing namanya, bikin billing, saya ingin membayar untuk pajak bulan Mei misalnya, nanti kemudian bulan Juninya bikin billingnya, kemudian dibayar dan begitu dan seterusnya. Itu pun jika nanti omsetnya sudah di atas 500 juta. Oke. Jadi misalnya Januari 100 juta. Padahal 100 juta itu seharinya berarti di atas. Besar sekali Besar ya. sekali ya. Nah, itu pun juga belum dikenai pajak. Februari 100 juga, belum juga. Maret, April, Mei, bahkan bulan Juni itu baru dia setelah omsetnya di atas 500 juta baru dia terutang 0,5% dari berapa omset tadi. Dan kemudian setelah dia mungkin billingnya dan dia melakukan pembayaran, maka selesai. Dia memang
batas waktunya adalah tanggal 20 ya. Iya. Misalnya dari Juni tadi ya. Iya. Maka batas terakhir untuk pembayarannya adalah tanggal 20. Kalau Juni berarti 20 Juli. Seperti Oke. itu dan seterusnya. Di bulan berikutnya seperti Iya, itu bulan ya. berikutnya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya terlewat nih? Terlewat lupa sekali Ya, gitu saya- atau kayak masih belum betul. ngerti seperti itu. Iya. Mm-mm. Maka nanti sanksinya adalah sebesar berapa? 50.000? 100.000. 100.000. Untuk Udah orang 100.000 pribadi. sekarang? Iya. Oke. Maka sanksinya adalah 100.000 untuk di bulan tersebut jika ada keterlambatan. Oke. Meskipun sebenarnya kita sarankan ketika dia melakukan itu ya tertib administrasi dan seterusnya di kota, apalagi di kota ini kan kita bisa mengakses 24 jam sehari 7 hari dalam sepekan, pokoknya Yes. everyday lah. Mm-mm. Sebenarnya kita sambil gini aja udah kita bayar selesai, ini sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali dalam Iya. genggaman ya. Betul. Mungkin dengan kehidupannya kayaknya saya terlalu sibuk untuk datang Iya. langsung Iya. gitu ya. Iya. Bisa menggunakan aplikasi saja dan nanti bisa langsung mendaftarkan ya Pak ya. Tadi Iya. udah didaftarkan kemudian dia laporkan, dibayarkan. Nah, jadi jangan sampai ada sanksinya. Namun kalau misalnya sudah terlewat beberapa bulan bagaimana nih Pak? Apakah ada sanksi yang paling berat nih Pak? Yang bisa menjerat? Iya. Sebenarnya kalau ketika dia misal, aduh ini terlewat ini, Iya. memang ada sanksi administratif tadi itu udah sebesar 100.000. Seandainya nih, Pak, yang bulan Juli kemarin saya belum bayar nih. Iya. Kemudian dia melakukan pembayaran, memang akan dikenakan sanksi. Namun sanksi 100.000 ini tidak kemudian beranak pinak, tidak ya. Oke. Ya udah, jadi di bulan Juli tadi yang terlambat, misalnya kita kemudian dilunasi di bulan Desember, tetap 100.000 Oke, sanksi flat maksudnya ya, betul, Pak ya. Karena Jadi itu dia tidak memang akan berbunga. sanksi administratif yang ya karena belum Tidak lapornya. Tidak tadi. Tidak laporkan laporan itu tadi, saja. iya. Baik. Intinya Nah, mungkin seperti sudah menjadi warning juga ya supaya tidak Iya. lupa. Jadi sebagai pengingat bahwa 100.000 ini sayang sekali kalau sampai Iya, kadang-kadang cuma betul. lupa saja nih ya. Betul. Nah, mungkin yang selanjutnya sebagai penyuluh nih, mungkin Mm-mm. bagaimana dari Ibu Asti dan juga Pak Fajar menanggapi pelaku usaha yang merasa jadi terbebani dengan pajak di saat keuntungan bisnis mereka kan lagi tipis-tipisnya Iya. seperti itu. Kondisi seperti ini gitu Iya, ya. begitu susah kurangnya. ini Oke. misalkan ya. Iya, yang penting gini, PP20 kan hadir sebagai pengingat bahwa ada loh fasilitas ini masih ada. Masih Jadi tidak ada. dicabut. Artinya fasilitas insentif kepada UMKM ini masih ada. Terutama tadi ya untuk Iya. orang pribadi dan PT perorangan tadi. Iya betul. untuk Diberikan perusahaan perpanjangan sampai seumur hidup tadi Seumur hidup, sepanjang iya. dia di bawah 4,8 gitu. Kemudian untuk yang CV Mm-mm. Koperasi. PT Iya, selain PT orang pribadi tadi memang dia ketika terdaftarnya setelah 22 April memang dia tidak mendapatkan fasilitas PPh final 0,5%. Tapi perlu diingat juga bahwa yang mungkin banyak berkembang kemarin ya 0,5% jadi 22% itu mungkin Iya. saya bisa bilang tidak tepat gitu. Kenapa? Karena memang tarif umum PPh itu 22%. Oke. Tapi itu atas tadi Iya. keuntungan, jadi penghasilan bersihnya, Bersihnya, gitu ya. baik. Kalau yang 0,5% tadi atas peredaran bruto, Iya. kalau 22% atas yang bersihnya berapa? Artinya brutonya sudah dikurangi berapa biayanya, gitu Iya. ya. Tentunya dia sudah melakukan pencatatan atau pembukuannya, gitu ya. Jadi 22% tadi bukan dari 0,5% kemudian langsung naik 22% naik dari ke omset kaget gitu. sekali ya. Jadi ya, dan perlu Iya. dicatat juga bahwa ketika omsetnya masih di bawah 50 miliar, dia masih ada fasilitas lagi. Betul. Oke. Jadi 22% tadi masih bisa dikali 50%. Masih bisa Iya. dikali Ketika 50%. betul, Iya, ketika betul. dia masih omsetnya masih di bawah 50 miliar ada yang bisa diberikan insentif kalau kita sebutnya kalau secara teknisnya 31E gitu ya, tapi Iya. secara mudahnya diberikan diskon 50% dari 22% tadi. Oke. Gitu. Cukup 11% ya. Cukup 11% gitu. baik. Untuk yang misalnya tidak dikenakan Iya. PPh final tadi. Dan sekali lagi mungkin untuk yang orang pribadi yang omsetnya masih di bawah 500 juta sekali lagi ya. Iya. Ini kan bebas pajak masih Tuh, supaya tidak dikenakan jadi PPh. kabar simpang siur ya. Betul, itu sih yang Oke. perlu Ingat diperhatikan. ya dan diperhatikan bahwa sebenarnya udah memberikan kemudahan di Betul. tengah Iya. semua yang lagi berat ini Iya. ya. Jadi bukan sesuatu yang menjadi beban lagi, tapi justru kita bisa meringankan beban seperti itu ya. Iya. Nah, mungkin yang terakhir yang bisa kita berikan nih untuk saudara di rumah sebagai penutup juga gitu. Apa pesan kunci nih bagi seluruh masyarakat Kalimantan Selatan yang lagi menyaksikan atau mungkin para pelaku UMKM agar bisa bersama-sama membangun daerah lewat pajak, karena mungkin ini adalah sesuatu yang menjadi momok ya kalau ngomongin pajak pasti konotasinya negatif terus Betul. nih. Bagaimana kita mungkin pesan-pesan apa yang pengen disampaikan? Silakan mungkin dari Pak
Fajar dulu. Ya, sebenarnya mungkin kita sudah sekarang kan di zaman medsos ya, semua Betul. informasi dan semuanya kan ada di medsos semuanya. Apalagi terkait PP 20, terkait tadi disampaikan oleh Bu Asti ada beberapa salah kaprah terkait, ini pajak saya Iya. yang awalnya 0,5% jadi 22%. Iya. Padahal kan tidak demikian juga. Padahal nanti ketika omsetnya sampai 50 miliar, yang artinya sebulannya mungkin berapa miliar? Iya, tuh Nah, hitungannya iya, besar iya. sekali ya. itu aja diskonnya masih Masih 50%, besar, iya. itu hanya 11%. Jadi kalau dia yang dikenakan 22% itu benar-benar yang dia peredarannya brut Sangat itu iya besar sekali. 50 miliar itu 1 tahun. Dan pemerintah juga menegaskan memperpanjang seumur hidup Seumur hidup, iya. sampai dengan selama dia omsetnya di bawah 4,8 dia masih menggunakan tarif ini. Bahkan sebenarnya memang ini defaultnya orang ketika terdaftar memang langsung bisa menggunakan tarif ini. Oke. Namun ketika dia, misalnya saya orang pribadi, saya bisa membuat pembukuan loh. Saya ingin pajak ini benar-benar dikenakan atas keuntungan saya misalnya. Oke. Maka saya pun bisa memilih menggunakan yang tarif tadi, yang Oke. pasal 17. Yang 11% ya. 11%. Dua-dua yang dapat diskon 50 50%, hingga betul. 11%. Sehingga saya pun boleh memilih tidak menggunakan yang 0,5%. Karena saya ingin benar-benar pajak saya dikenakan atas laba saya. Laba Karena saya, saya bisa betul. menghitung laba saya. Maka itu bisa jadi lebih murah ya mungkin. Ketika saya memiliki ilmu terkait pembukuan tadi dan seterusnya. Namun ketika saya ingin simpelnya saja karena saya ingin lebih fokus ini, maka dia bisa menggunakan tarif yang 0,5% juga. Dan ini pilihan bagi masyarakat dan seterusnya. Dan Oke. apalagi yang 500 juta tadi ya, selama dia omsetnya masih kurang dari 500 juta tidak ada pajak yang dikenakan untuknya. Tuh. Jadi bukan sesuatu yang sebenarnya menjadi konotasi negatif Betul. ya. Ya, Tinggal malah ini dipelajari ya, gitu ya. malah ini sebagai kesempatan untuk kita berkontribusi ya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ketika kita sudah mulai berkembang dan seterusnya, kita sudah banyak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh negara, ya tentunya Kita bayarkan fair lah, kembali ya, lah intinya ya. seperti itu. Kita berikan kembali gitu ya. Oh, dan itu pun pilihan, boleh yang 0,5%, boleh yang Boleh 11% yang tadi, 11%, itu pun dari labanya gitu, sehingga ketika rugi nggak perlu bayar pajak juga. Artinya Gitu. harapannya pajak itu tidak lagi dilihat sebagai cuman beban aja gitu ya. Iya. Tapi sebagai wujud nyata cinta kita kepada negeri iya. gitu, Iya. kepada apa? Cinta Banua kalau di sini ya. Iya. Cinta Cinta Banua Banua, gitu. betul. Jadi pengennya sih gitu ya, kita semuanya berkontribusi sesuai porsinya masing-masing. Sesuai porsinya masing-masing, sesuai bagiannya masing-masing ya. Betul. Jika bisa menghasilkan lebih, kenapa tidak memberikan Iya. lebih untuk Banua? Itu Siap. dia ya. Baik, saudara Sapa Kalsel, senang sekali kita bisa ngobrol-ngobrol banyak ya. Tentunya banyak yang harus kita pelajari jadinya ya dengan perubahan yang baru ini di bulan April kemarin. Kita Iya. tentunya masih banyak mengejar langkah nih untuk mempelajari. Tapi jangan khawatir juga kalau misalkan ada kebingungan gitu ya dengan usahanya, bagaimana cara melaporkannya. Oke, ini saya merasa di atas 500 juta nih. Bisa kok selalu datang ke KPP ya tadi Bu ya. Iya, ke kantor pajak ya. Dan saudara di rumah nih, ayo kita ya memberikan kontribusi terbaik kita untuk Banua. Dan sampai jumpa lagi di Sapa Kalsel berikutnya.